Eufrat adalah sungai terpanjang di kawasan Asia bagian barat. Panjangnya mencapai 2.781 meter, dimulai dari Anatolia Turki sampai Teluk Persia. Jalur sungai Eufrat melewati 3 negara, yakni Turki, Syuriah, dan Irak. Islam memiliki perhatian penting mengenai sungai Eufrat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaitkan sungai ini dengan peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwasanya fakta mengeringnya sungai Eufrat merupakan tanda kiamat sudah dekat. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Eufrat mengering, lalu menyingkapkan gunung emas. Orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang. Namun masing-masing dari mereka berkata, barangkali aku yang menjadi orang yang selamat itu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat lain yang artinya, sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah mengisyaratkan bahwa akan datang suatu masa di mana sungai Eufrat akan mengering. Jika telah datang masa itu, maka sesungguhnya itu adalah masa di mana akan terjadi peperangan besar yang memperebutkan gunung emas. Peperangan melibatkan banyak manusia dari berbagai tempat. Terkhusus untuk umat Islam, Rasulullah mewasiatkan agar tidak mengambil apapun yang ada pada Eufrat. Surat kabar The New York Times telah menerbitkan sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh NASA dan Universitas California. Kedua lembaga ini telah meneliti sistem sungai di Timur Tengah. Para ilmuwan menemukan, sejak tahun 2003, debit air sepanjang sungai Tigris dan Eufrat dari mulai Turki, Syuriah, Irak, dan Iran telah kehilangan sebanyak 144 juta kilometer kubik. Artinya, sungai ini semakin mengering, ujar Irvin dari NASA dan Universitas California. Dalam siaran pers bersama para peneliti mengatakan, sekitar 60% dari kerugian air ini adalah akibat pompa air yang terus menghisap air tanah. Pada tahun 1983, Turki membangun sebuah bendungan raksasa dengan tinggi 169 meter dan panjang 1.820 meter bernama Bendungan Ataturk. Bendungan ini menyebabkan berkurangnya sepertiga debit air. Bahkan pada fase pertama pembangunan bendungan selesai, yakni tahun 1990, Turki menahan seluruh aliran sungai Eufrat selama sebulan untuk memulai pengisian waduk. Pembangunan waduk tersebut ditentang oleh 2 negara lainnya. Syuriah dan Irak mengaku mengalami kekurangan air yang ekstrim akibat proyek besar ini. Permasalahan ini selalu menjadi polemik yang mencuat di antara ketiga negara tersebut. Bagaimana tidak, wilayah Turki menjadi begitu subur dan makmur dengan adanya bendungan tersebut. Namun tidak demikian dengan Syuriah dan Irak. Hal ini memunculkan polemik antar 3 negara dan kini merambat ke banyak negara. Banyak orang yang sudah mulai khawatir bahwa apa yang disebutkan Nabi mulai menjadi kenyataan, yakni ketika sungai Eufrat mulai mengering, maka setelahnya akan diikuti dengan perang. Sekarang dapat kita lihat negara-negara yang dilalui sungai Eufrat dalam gejolak perang, yakni Syuriah dan Irak. Sedangkan kondisi Turki tidak lebih baik. Turki baru saja mereda dalam kudeta beberapa bulan yang lalu dan juga terkena imbas perang yang terjadi di kedua negara tersebut. Padahal gunung emas itu belum muncul secara zahir. Gunung emas yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah maknanya memang sebuah gunung emas atau hanya sebuah kiasan? Kiasan dari sesuatu yang sangat bernilai dengan jumlah yang luar biasa besar. Apakah yang dimaksud adalah emas hitam? Sebuah bahasa kiasan dari hasil bumi seperti batu bara, minyak bumi mentah, gas alam, biji besi, timah, aspal, dan hasil bumi yang lain.